Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja, masih melanjutkan syarat-syarat i'adatis shalah. Kita telah sampai kepada perkataan wa nadhama, dan telah menazamkan al-alamatu, seorang yang sangat alim. Beliau adalah Abdul Wahhab At-Tantawi Al-Misri, berasal dari Mesir. Beliau telah menazamkan sab'atan, 7 min hadhihi syurut, dari syarat-syarat ini, dari syarat-syarat mengulangi sholat. Min bahril kamil, dari bahar kamil. Faqala, beliau mengatakan, syaratul mu'adati, adapun syarat solat yang diulang adalah yang pertama, antakuna jama'atan, adanya solat yang diulang itu jama'atan, dikerjakan dengan berjamaah. Jadi sholat mu'addah itu harus dikerjakan dengan berjamaah, enggak boleh dikerjakan secara sendirian. Kemudian syarat yang kedua, fi waqtiha, dikerjakan pada waktunya. Kemudian syarat yang ketiga, wa syakhsu ahlu tanafulin, adapun orang yang mengulangi sholat itu ahlu tanafulin, harus ahli tanaful, yaitu orang yang boleh mengerjakan kesunahan. Nah, nanti di bawah ada penjelasannya. Jadi nanti di bawah tiap-tiap bair syair ini akan dijelaskan apa maksudnya. Ma'a sihhatil ula, bersama sahnya solat yang pertama. Jadi solat yang pertama yang akan diulangi itu harus solat yang sah. Kemudian wa qasdi faridatin, dan niat kefarduan. Niatnya adalah niat kefarduan. Yanwi, seorang yang mengulangi sholat hendaknya dia berniat biha, dengan sholat mu'addah hendaknya dia berniat sifatal mu'ad, yaitu sifat sholat yang diulangi, al-awali yang pertama, yaitu niat sholat yang difardukan. Kemudian syarat selanjutnya adalah fadlul jamaah sadisun, mendapatkan keutamaan jamaah. Nah, ini sadisun, syarat yang keenam. Jadi syarat yang keenam itu adalah harus mendapatkan keutamaan jamaah. Au ghairuhu, atau selain syarat yang keenam, berarti syarat yang ketujuh, qil dikatakan wa naflun, dan sholat sunnah itu mithlu fardin, itu seperti sholat fardu. Artinya sholat sunnah yang boleh diulang itu syaratnya seperti sholat fardu, yaitu berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu yang boleh diulang. Waja'al, dan jadikanlah kalau id seperti sholat id. Sholat id ini adalah sholat sunnah yang sunnah dikerjakan secara berjamaah. Ini boleh diulang. La nahwal kusuf, tidak seumpama sholat kusuf. Kusuf ini sholat gerhana, ini gak boleh diulang. Fala tu'id, maka kamu gak boleh mengulanginya. Wa janazatin, dan seperti sholat jenazah. Lau kurrirat, seandainya sholat jenazah tadi itu diulang, lam tumhal, yang tidak ditunda-tunda.
Nah, nanti dijelaskan di bawah. Apa maksudnya ini? Ma'al mu'adati, bersama bolehnya sholat jenazah tadi diulang. Ma'al mu'adati, bersama bolehnya sholat jenazah tadi diulang. Intu'id, jika kamu mengulang ba'diyatan setelah sholat jenazah. Jadi setelah sholat jenazah kamu ulangi lagi sholat jenazah. Tuqbal, itu diterima. Sholat jenazah yang kamu ulangi tadi itu diterima. Wala witron soha, dan tidak ada dua witir itu sah. Fa'awil, maka berpeganglah kamu dengan pendapat ini. Jadi enggak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian wa mata ra'aital khalfah, dan kapan kamu melihat ada perselisihan baina a'immatin, antara para imam, fi sihhatil ula, di dalam salat yang pertama, fi sihhatil ula, di dalam sahnya salat yang pertama. Jika kamu melihat ada perselisihan antara para imam pada sahnya salat yang pertama, maka a'idha, ulangilah salat tersebut, karena di situ ada perselisihan antara para imam, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan enggak. Nah, oleh karenanya a'idha, ulangilah. Tajamal, baguskanlah. Tajamal, baguskanlah. Nah, ulangilah tadi lau kunta fardan ba'da waqti adaiha, walaupun kamu sholat sendirian, disunahkan tetap diulangi, karena keabsahan sholat yang pertama tadi itu diperselisihkan. Lau kunta fardan, walaupun kamu sendirian di dalam mengulangi sholat. Ba'da waqti adaiha, mengulanginya tadi setelah waktu menunaikannya. Fatba faqihan, maka ikutilah orang yang faqih, fi sholatika, di dalam sholatmu, takdil, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah, ini adalah nazamnya Syekh Abdul Wahab An-Tantawi. Nah, di dalam menjelaskan ini semua, beliau Syekh Nawawi, beliau di sini akan menjelaskan satu persatu maksud dan tujuan daripada bait-baitnya Syekh Abdul Wahab At-Tantawi. Nah, kata beliau, qauluhu, perkataan Syekh Abdul Wahab yang mengatakan wa syakhsu ahlu tanaffuli, adapun orang yang mengulangi sholat itu harus ahlu tanaful. Maksudnya wasyartu ats-tsalitsu, adapun syarat yang ketiga adalah ayyakunal mu'id, adapun adanya orang yang mengulangi sholat, ini salah cetak ya, yang benar mu'id. Adapun orang yang mengulangi sholat itu mustahiqon, itu adalah orang yang berhak, liziyadati, untuk melakukan tambahan, bitilkal i'adati, dengan mengulangi sholat tersebut. Jadi orang yang mengulangi sholat itu adalah orang yang berhak atau orang yang boleh melakukan tambahan mengulangi sholat tersebut. Bi khilafi faqidit tahuraini, berbeda dengan orang yang tidak mendapati dua alat suci, yaitu enggak mendapati debu untuk tayamum dan enggak mendapati air untuk wudhu. Ini namanya faqidit tahuraini. Berbeda dengan faqidit tahuraini. Fa innahu, sesungguhnya dia faqidit tahurain itu la yatanaffalu, dia enggak boleh melakukan kesunahan bil i'adati ala sholatihi, dengan mengulangi atas sholatnya. Jadi orang yang faqidut tahurain, enggak mendapati air dan debu, dia enggak boleh melakukan kesunahan dengan mengulangi sholatnya.
Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan itu hanyalah sholat lihurmatil wakti. Sehingga hukumnya mengulanginya itu bukan sunnah, tetapi hukum mengulangi sholat tersebut itu adalah wajib. Jadi sholat yang dia kerjakan itu wajib diulangi. Wakada begitu juga, tidak boleh mengulang man orang bana yang telah menjadi jelas fasadu sholatihi al-ula, rusaknya sholatnya yang pertama. Ini juga nggak boleh mengulang. Fala taqa'u, maka tidak terjadi apa athaniyatu, sholat yang kedua ini tidak terjadi anha, dari menggantikan sholat yang pertama. Jadi karena sholat yang pertama itu adalah sholat yang rusak, maka ketika dia mengulangi sholat yang pertama tadi, sholat yang kedua itu nggak bisa menggantikan sholat yang pertama. Karena sholat yang pertama itu adalah sholat yang rusak, sehingga nggak boleh diulangi. Bal tajibu i'adatuha ala sahih. Bahkan wajib mengulangi sholat yang pertama tadi ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wakil dan ada kil, pendapat yang lemah mengatakan, kil ini pendapat yang lemah, ada yang mengatakan la tajibu, enggak wajib mengulangi. Kenapa? Litabayuni, karena sudah menjadi jelas annal fardho, bahasanya yang fardu hina idin, ketika itu, ketika dia mengulangi sholat yang pertama, menjadi jelas bahasanya sholat yang fardu huwa thaniyah, itu adalah sholat yang kedua. Karena yang pertama, sholat yang pertama adalah rusak, sehingga yang dianggap fardu adalah sholat yang kedua. Kemudian wa qauluhu, perkataannya Syekh Abdul Wahab tadi di atas, au ghairuhu, atau selainnya, wa naflun mithlu fardin, dan ibadah sunnah itu seperti sholat fardu, sholat sunnah itu seperti sholat fardu. Wa ghairuhu ay, maksudnya wa ghairu ma taqaddama, dan selain apa yang telah lewat, minasit tati al-madhkurah, dari 6 syarat yang telah disebutkan, adalah ayyakuna antakuna sholatul ula, adanya sholat yang pertama itu adalah fardhon muaddan. Syarat berikutnya adalah adanya sholat yang pertama itu adalah sholat fardu muaddan yang dikerjakan secara tunai, dikerjakan pada waktunya, bukan qadha. Au naflan, atau sholat sunnah, tusannu fihi al jamaah, sholat sunnah yang disunahkan padanya berjamaah. Ghairal kusuf, selain sholat kusuf, selain sholat gerhana. Fal muradu bihi, nah adapun yang dimaksud, yang dikendaki bihi dengan perkataan ghairuhu, itu adalah bayanu syarti sabi', yaitu menjelaskan syarat yang ketujuh. Walaisal muradu bihi bayanul khilaf, dan bukanlah yang dimaksud di bihi dengan perkataan ghairuhu itu adalah menjelaskan perbedaan pendapat fil aqwal, di dalam beberapa pendapat. Kama, sebagaimana qad yutawahhamu, sebagaimana keterangan qad yutawahhamu yang terkadang disalahpahami. Kemudian wa qauluhu janazatun lau kurirat lam tuhmal, dan sholat jenazah lau kurirat, seandainya diulang-ulang, lam tuhmal, enggak boleh ditunda-tunda. Ai, maksudnya adalah anna sholatal janazati, adapun sholat jenazah itu yusanu, disunahkan, takriruha, mengulangi sholat jenazah. Lakin, akan tetapi, la yu'akharu, enggak boleh ditunda-tunda, bil intidhar, dengan sebab menunggu. Jadi sholat jenazah itu sunnah diulang. Misalnya rombongan pertama mensolati jenazah,
Kemudian datang rombongan yang kedua, mensolati jenazah dan seterusnya. Nah itu sunnah, diulang-ulang semacam itu sunnah. Tetapi sholat jenazah itu nggak boleh ditunda-tunda dengan cara menunggu. Misalnya ada 10 orang di sekitar mayat tadi, ada 10 orang yang akan sholat jenazah. Tetapi yang sholat jenazah itu nyicil. 3 orang dulu, kemudian baru 4, baru 3 lagi. Nah ini pengulangan semacam ini nggak boleh. Nah ini yang dimaksud dengan lam tuhmal, nggak boleh ditunda-tunda bil intizar dengan cara menunggu. Ini nggak boleh. Jadi yang boleh tadi mengulanginya tadi dengan cara yang pertama. Datang rombongan pertama, sholat. Kemudian datang rombongan yang kedua, sholat lagi, dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau dicicil-cicil, sudah ada 10 orang, kok dicicil 3 dulu, 4 dulu, baru 3 lagi, maka nggak boleh. Amma i'adatuha falatusannu. Adapun mengulangi sholat jenazah maka tidak disunahkan. Nah, adapun bagi orang yang sudah melakukan sholat jenazah maka nggak disunahkan mengulangi lagi. Orang yang sudah sholat jenazah nggak disunahkan mengulangi lagi. Li'annahu karena la yutanaffalu, tidak bisa dijadikan kesunahan biha dengan sholat jenazah. Wa ma'adzalika, dan bersama yang demikian itu, sholat jenazah tadi itu diulang, taqa'u, terjadi apa sholat jenazah, naflan, jatuh menjadi sholat sunnah. Jadi sholat jenazah tadi walaupun nggak disunahkan diulangi, kalau seorang tadi ngulangi sholat jenazah lagi, maka itu jatuhnya adalah jatuh menjadi nafal, itu ibadah sunnah. Hakadha, demikianlah keterangan fi syarhil manhaj, di dalam kitab syarah manhaj, yaitu Fathul Wahhab, anil majmu', diambil daripada kitab majmu' syarhil muhadzab. Qala asy-Syaubari, telah berkata Imam asy-Syaubari, wa yajuzu, dan boleh, takriruha, mengulang-ulangi sholat jenazah, tsaniyan 2 kali, tsalisan 3 kali, wa aktsara min dzalika, dan lebih dari itu juga boleh. Boleh sholat jenazah itu diulang-ulangi dengan pengulangan yang banyak, boleh. Wa ma'adzalika, dan bersama pengulangan tadi, taqa'u, terjadi apa sholat jenazah, naflan, menjadi sholat sunnah. Wala thawaba fiha, dan gak ada pahalanya. Walaupun boleh diulang tapi gak ada pahalanya. Wal qaidah, itu adapun qaidah indal fuqaha, menurut para ahli fikih, adalah anna kulla syai'in manhiyin anhu la yanaqid, bahwasanya segala sesuatu yang dilarang itu tidak sah. Jadi kaidahnya seperti itu, segala sesuatu yang dilarang itu enggak sah. Bi khilafi hadis surah, berbeda dengan contoh gambaran ini, gambaran sholat jenazah. Sholat jenazah itu enggak boleh diulang, tetapi kalau diulang sah, tapi la thawab fiha, enggak ada pahalanya. Jadi segala sesuatu yang dilarang itu layan akid, enggak sah. Bi khilafi hadis surah, berbeda dengan contoh ini. Fa innaha, sesungguhnya sholat jenazah itu mustathnayat, termasuk perkara yang dikecualikan. Intaha, selesai. Qauluhu, perkataan wala witron, dan tidak ada 2 witir sah. Ini maksudnya annal witro, bahasanya sholat witir fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, itu la yasihu i'adatuhu, enggak sah mengulanginya. Wa in kanatil jama'atu fihi masnunatan, meskipun jamaah pada sholat witir Ramadan itu disunnahkan. Li hadis, karena ada hadis la witron fi lailatin, enggak ada 2 witir dalam 1 malam. Kemudian perkataan Syekh Abdul Wahhab, fa'awil, maknanya fa'tamid ala hadzal qaul, berpeganglah kamu pada pendapat ini. Qauluhu, perkataan Syekh Tantawi, tajamal, tajamal ini fi'il amr, maktuf, diatafkan ala aid, kepada kalimat aid.
bihadfi harfil atfi, dengan membuang huruf ataf. Maknanya adalah tazayyan. Tajamal maknanya adalah tazayyan wa tahassan bihadil i'adah. Berhiaslah kamu dan berbaguslah kamu dengan mengulangi ini. Li'annahu, karena tusannul i'adatu, karena disunnahkan mengulangi sholat, lil khuruj, supaya keluar, min khilafil a'imah, dari perselisihan para imam, walau kunta munfaridan, walaupun kamu sendirian. Kemudian qauluhu ta'dil, perkataan beliau ta'dil maknanya tarsyud, niscaya kamu mendapat petunjuk, wa tusib, dan niscaya kamu mendapatkan aswaba, kebenaran. Ikutilah orang faqih, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kemudian wasalithuha, yang ketiga adalah sholat yang wajib berniat menjadi imam, adalah al-mandhuratu jama'atan, sholat yang dinadari dikerjakan dengan berjamaah. Nadar melakukan sholat tadi secara berjamaah. Fa'il lam yanwil imamata, jika imamnya enggak niat imam, ma'al ihram, bersama takbiratul ihram, enggak niat menjadi imam, fiha, pada sholat tersebut, sholat yang dinadari tadi, in aqadat sholatuhu, sholatnya sah, furoda, dikerjakan sendiri-sendiri sah, dikerjakan secara sendiri itu sah, tetapi ma'al ithmi, bersama dia ini berdosa. Jadi sholat yang dinadari dikerjakan dengan berjamaah, aku niat sholat ini mengerjakannya secara berjamaah. Kalau dia menjadi imam, maka wajib niat menjadi imam. Kalau dia sholat sendirian, maka sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena melanggar nazarnya. Karena dia nazar sholatnya tadi dikerjakan dengan berjamaah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.